Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan tugas 2 dari data engineering, yaitu tentang ETL, yaitu extract, transform, load. Dan di sini tugasnya kita disuruh membuat 5 pertanyaan, dan alangkah baiknya saya perkenalkan dulu dengan anggota dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Imam Muzaki, dengan NIM 195-150-207-111 dan 025. Selanjutnya silakan perkenalkan diri, Mas Fitra. Nama saya Fitra Bagus Arfianto dengan NIM 195-515-0207-111-026. Selanjutnya Mas Isan. Selanjutnya saya Muhammad Ihsan Saiful Kirom dengan NIM 195-150-200-111-026. Ya, untuk yang terakhir Mas Dimas. Saya Dimas Kurniawan dengan NIM 195-150-200-111-028. Ya, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas kami. Ya, untuk tugas ini kami berempat kebetulan melakukan tugas secara bersamaan, yaitu membuat pertanyaan bersama-sama, kemudian membuat PPT bersama, dan juga menguploadnya ke YouTube. Tapi untuk penguploadan akan dilakukan oleh Mas Dimas Kurniawan. Jadi semuanya tugas ini kita lakukan secara bersama dan secara berdiskusi. Ya, kita mulai saja di pertanyaan yang pertama. Silakan teman-teman. Langsung ke pertanyaan pertama, yakni pada ETL proses apa yang dilakukan pada tahapan transform? Jawabannya ialah dilakukan salah satunya ialah sebuah data cleaning atau organizing yang merupakan sebuah tahapan transform data dari sumber sistem yang akan dinormalisasikan dan dikonversi ke single system format yang meningkatkan kualitas data. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, salah satu masalah dalam proses transformasi adalah sulitnya menggabungkan data dari beberapa sistem yang berbeda. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut? Di sini saya mendapatkan jawaban, yaitu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada filtering, di mana proses ini di mana kita menyaring data dengan filter tersebut. Yang kedua ada cleaning. Cleaning adalah proses menyesuaikan format. Terus yang ketiga ada joining. Ini proses di mana ketika data yang serupa menjadi satu. Terus yang keempat ada splitting. Proses memecah data yang berbeda menjadi 2 atau lebih, tergantung dari macam datanya. Yang kelima ada sorting, di mana proses mengeluarkan data berdasarkan ciri-ciri tertentu. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu jelaskan apa itu data extraction dan juga proses extraction. Nah, data extraction adalah proses pengambilan data yang diperlukan dari sumber data dan selanjutnya dimasukkan pada staging area untuk proses pada tahap berikutnya. Nah, biasanya terdapat berbagai tipe sumber data, berbagai format data, mesin yang berbeda, software dan arsitektur yang tidak sama. Nah, sebelum dilakukan, langkah baiknya perlu didefinisikan requirement terhadap sumber data yang akan digunakan untuk lebih memudahkan pada extraction data. Nah, yang kedua ada proses extraction. Nah, proses extraction ini merupakan tahap pertama dari sistem ETL, extract, merupakan proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber. Nah, kemudian mengakses data yang diambil. Ada beberapa prinsip dasar ekstraksi data, yaitu yang pertama ada volume data yang digunakan berukuran besar atau yang bisa dinamakan big data. Dan kemudian ada proses ekstraksi dilakukan secepat mungkin sehingga membutuhkan memori yang cukup besar. Dan yang terakhir ada proses ekstraksi dilakukan sebisa mungkin
menjadi kecil. Namun, sebelum melakukan ekstraksi data, kita perlu membuat peta logika data yang menggambarkan hubungan antara fitur dari sumber data dan fitur data yang akan diolah. Selanjutnya ke pertanyaan keempat. Maksudnya pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan tipe-tipe loading pada proses ETL. Yang pertama ada initial load, yaitu mengisi data warehouse untuk pertama kalinya. Setelah itu ada incremental load, yaitu menerapkan perubahan yang sedang berlangsung secara berkala. Dan yang terakhir adalah tipe full refresh, atau menghapus suatu data atau lebih tabel pada data warehouse, kemudian diisi dengan data yang baru. Untuk selanjutnya, pertanyaan kelima, ini apa saja fitur penting yang diperlukan dalam tool ETL? Fitur-fitur penting yang diperlukan dalam ETL diantaranya seperti konektivitas data dengan sumber dan target sistem. Kemudian yang kedua ada scalability dan performance yang baik. Yang ketiga ada konektor transformasi bawaan. Kemudian ada juga data profiling dan data cleaning yang tersedia. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian dan itulah 5 pertanyaan yang sudah kami buat dan kami jawab sendiri. Ya, berikutlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.